Sehat semuanya, Umhat. Alhamdulillah sehat Ustazah. Alhamdulillah sehat, Us. Alhamdulillah, alhamdulillah. Masih semangat untuk menghafal terjemah Al-Quran? Alhamdulillah. Alhamdulillah, insya Allah semangat. Alhamdulillah. Sudah diamalkan untuk memurojaahnya, Insya Allah sedikit demi sedikit Ustazah masih kadang meraba-raba. Ini tadi artinya apa ya gitu. Ya, alhamdulillah. Pokoknya anak minta tolong pada Antuna untuk di manajemen waktunya, disediakan waktunya untuk memurojaah ilmu yang sudah dipelajari. Karena itu harus sebagai penuntut ilmu itu harus disediakan waktunya. Jangan waktu senggangnya, tapi di eh, manajemen waktunya, diatur waktunya. Jadi istilahnya mungkin anak ngambil istilah sekarang ya, me time gitu ya. Me time bukan hanya sekedar memanjakan diri dengan makanan, tapi memanjakan diri dengan antara hablum minallah, dengan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Harus disediakan waktunya untuk memurojaah ilmu. Karena ilmu butuh dimurojaah. Karena kalau tidak dimurojaah kan gampang luntur. Nah, kita mulai dulu. Sudah siap semuanya? Insya Allah siap Ustazah. Ini Ustazah. Bu Nadia tadi masih izin sama putri-putrinya. Umu Wirda semoga bisa bergabung. Ini Umu Wirda belum bergabung. Kita mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullahi wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla yang telah memberikan kemudahan bagi kita semua, memberikan keistiqomahan pada hati kita untuk semangat menuntut ilmu agama, agama Islam, agama mengenal Allah, mengenal agama Islam dengan dalilnya, mengenal nabinya beserta dalil-dalilnya. Kita lanjut seperti kemarin, yang sudah Ana sampaikan, kita akan memurojaah dari surah An-Naba ya, 5 ayat per orang, kemudian dilanjutkan murojaah. Kemarin sudah huruf, nggih. Sekarang kita mungkin bisa memurojaah dengan fiil, dengan kata kerja, mungkin dari surah Al-Fatihah, karena kita memulai kemarin dari surah Al-Fatihah. Nah, kita mulai dari yang pertama, bergabung dulu tadi, Ummu Hamam. Na'am Ustazah. 5 ayat, Nggih. Langsung anak Pak nggih. Dia An-Naba saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Oke. Amma yatasaalun. Tentang apakah mereka saling bertanya? Anin naba'il azim. Tentang berita yang besar. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Yang mereka di dalamnya saling berselisih. Lanjut apa sudah Ustazah? Nah, bisa dilanjut ke tadi Ummu Misal. Kedua. Kalla saya'lamun. Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Tsumma kalla saya'lamun. Kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami menjadikan bumi sebagai hamparan? Wal jibala autada. Dan gunung-gunung sebagai pasak. Bentar, ngomongnya. Au, tada. Oke. Hamzah, nggih. Tadi seperti terdengar. Ain. Wal jibala autada. Oke. Dan gunung-gunung sebagai pasak. Oke. Waja'alnakum azwaja.
Dan kami menciptakan kalian berpasang-pasangan. Ini sampai 10 ayat kah Ustazah? Ya, 5 ayat saja. Tadi dari ayat yang keempat, ya. Iya, Oke, sudah Ustazah. alhamdulillah. Dilanjut dengan Ummu Habibah sudah bisa atau masih sholat yang tadi? Bisa ke Ummu Hafsah, Ummu Hafsah. Nggih Ustazah insyaallah. Wa ja'alna naumakum subata, dan kami telah menjadikan tidur kalian sebagai istirahat. Wa ja'alna laila libasa, dan kami menjadikan malam sebagai pakaian. Wa ja'alna nahara ma'asya, dan kami telah menjadikan siang sebagai penghidupan. Wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami telah membangun di atas kalian 7 langit yang kokoh. 1, 2, 3, 4. Wa ja'alna sirajan wahaja, dan kami telah menjadikan pelita wahaja, sangat terang atau matahari. Pelita yang terang. Bukan, Pelita yang bukan sangat terang, karena ini bentuknya bukan isim takdir, jadi tidak jadikan sangat. Kalau isim takdir itu sudah berarti wa ja'alna sirajan wahaja, dan kami menjadikan pelita yang terang. ya, yang terang gitu aja, karena wahaja ini sebagai sifat dari sirojan, dan bentuknya mengikuti apa yang disifati ya sirojan, jadi tidak bentuk isim takdir. Kalau isim takdir seperti bentuknya af'al wazannya, jadi tidak diterangkan sangat ya. Inilah hanya sekedar info saja ya untuk Iya. menambah kita mesti. Nah, sudah ya, sudah 5 ayat. Kemarin kita nambahnya sampai ayat 15 ya. 15. Nggih. Ya. Ini coba Ummu Habibah sudah bisa bergabung belum? Tadi karena katanya masih baru Sudah, Ustazah. Sudah? Insyaallah sudah. Nanti lanjutkan tinggal 2 ayat saja. Ayat mana, Ustazah? Ayat Maaf. 14. Ayat 14. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Dan kami telah turunkan dari awan yang gelap air yang mencurah-curah. Ya, yang tercurah banyak. Terus linufrida Linukhrija bihi habban wa nabata, dan linufrida dari kata kharaja. kami keluarkan Ustazah. Suplinya apa? Nih. Jadi Ya, sini ya. Agar supaya dengannya supaya kami keluarkan dengannya biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Alhamdulillah. Sekarang kita murojaah fi'il ya, kata kerja yang berwarna ungu. Mungkin dari surah Al-Fatihahnya supaya tidak hilang surah Al-Fatihahnya. Saya ambil dari murojaah dari fi'ilnya. Sini baru kalau dari ta'awud berarti fi'ilnya adalah dari a'udzu. A'udzu artinya apa? Aku berlindung. Aku berlindung. Na'budu. Na'budu. Kami Menyembah. Kami menyembah. Kalau nasta'in, kami meminta pertolongan. kami minta pertolongan. Ihdina. Tunjukilah. Tunjukilah. An'amta. Yang diberi nikmat. Telah engkau beri nikmat. Ya, telah engkau beri nikmat. Karena ini kata kerja, jadi mau tidak mau kalau bersama dengan fi'il yang dohir. Fi'il dohir itu maksudnya fi'il yang tertulis.
Jadi terlihat sehingga terbaca seperti ihdina itu kan fiilnya, karena kalau bentuk fiil madhi itu kan memang semuanya fiilnya zahir ya. Fiil zahir itu maksudnya fiil yang tertulis, terbaca sehingga terbaca, tertulis, terlihat sehingga terbaca. Ihdina ada domirnya nah. Jadi kami tunjuki kami an'amta berarti telah engkau beri nikmat. Ya. Nah, kita ke anabaknya. Ke anabaknya. Ya tasa alun. Bersoal. Mereka telah bersoalkan. Ya, mereka telah menanyakan. Mereka menanyakan, bukan telah ya. Tidak ada telah ya. Ini bentuk fi'il mudhari. Ya Mereka tasa aluna. Ya, jadi kalau fi'il mudhari diawali ya dan diakhiri waw nun, ini berarti jamak. Berarti mereka. Ada kata ganti orang yang jamak hum. Berarti ini pelakunya yang bertanya adalah domir hum. Mereka bertanya. Sambil diingat-ingat cuma dia fiil dalam bentuk fiil mudhari seperti ini diawali ya dan diakhiri waw nun, ini berarti menunjukkan fiil mudhari dengan pelaku atau fa'il. Jadi kalau setiap fiil itu butuh fa'il. Kalau fiil itu adalah perbuatan, maka fa'ilnya itu adalah pelakunya. Dan fa'il ini ada yang terlihat setelah fiilnya, ada yang tersembunyi di dalam fiilnya. Nah, kalau ini terlihat dari mana? Dari wawunya ini. Nah, ada wawu sukun ini, ya tasa aluna sebelum nun, ini merupakan wawu. Wawu jamak menunjukkan pengganti dari domir hum. Mereka bertanya. Ya tasa aluna, mereka bertanya. Terus dilanjut ya lamuna di ayat keempat. Ya lamuna, Ya'lamuna, mereka mengetahui. mereka mengetahui. Nah, Ya'lam maksud saya. ya lamuna. Kalau apa katanya aslinya ya'lam. I'lam. Ya alamu. Ya'lamu. Kalau asalnya dalam bentuk apa? Kalau dalam bentuk fi'il madi alama alimu, kalau fi'il Alama. mudhari ya lamu. Ya'lamu. Ya, kalau ini tergantung pelakunya fa'ilnya berapa orang. Kalau di sini ada wawu tadi seperti di atas aluna. Ini ada wawu lagi, wawu sukun sebelum huruf nun. Berarti pelakunya adalah domir hum. Banyak orang jamak. Berarti mengartikannya mereka mengetahui. Ya lamuna, mereka mengetahui. Jadi bisa ditandai dari adanya wawu ini. Kalau diawali ya dan huruf sebelum huruf terakhir ada wawu sukun, ini adalah fa'ilnya. Mereka mengetahui. Mereka mengetahui ya, betul ya. Terus Mereka ayat Iya. ke-6. Ini agak bingung tidak kalau saya terjemah berikan penjelasan seperti ini, Umat. Enggak, Ustazah, insya Allah. Yang lainnya tidak apa-apa, barangkali kalau merasa kok jadinya bingung ya penjelasannya, tidak apa-apa disampaikan saja karena supaya sama-sama nyaman. Ini Iya, Ana menyampaikan seperti ini supaya nantinya kalau membaca Al-Quran jadi bisa sambil meraba-raba mengingat-ingat, oh ini fi'il ini kok diawali ya dan diakhiri dengan ada wawu nun seperti itu. Ya, wawu sukun. Ada yang merasa bingung? Insya Allah tidak, Ustazah. Ya, sejauh ini insya Allah aman, Ustazah. aman ya. Semoga sampai akhir nanti aman-aman saja. Amin. Nah, semoga Antuna juga diberi keistiqomahan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari bahasa Arabnya. Amin. Nah, kita lanjut ke ayat ke-6-nya. Naj'ali. Naj'al. Kami menjadi Kami menjadikan. Kami telah menjadikan. Kira-kira ini fi'il mudhari atau fi'il madhi nih? Madi. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Kalau fi'il madhi itu seperti ini yang di ayat 9. Ja'alna. Domirnya terlihat. Ini. Isim domir itu kan isim ya Om ya? Makanya disebut isim domir. Ini diwarnai hitam. Kalau fi'il madhi itu
pelakunya bisa dilihat karena apa? Domirnya itu terlihat terbaca seperti ini, tertulis. Nah, baik. Kecuali kalau fi'il madi dengan fa'ilnya domir huwa tidak terlihat seperti fa'ala berbuat, dia berbuat, dianya mana orang kan kelihatan. Dia domir mustatir, dia domir yang tersimpan dalam fi'ilnya. Ya. Jadi ini kalau untuk membedakan kalau fi'il madi itu domirnya pelakunya bersambung dengan fi'ilnya, dia terletak di belakangnya. Tapi ada beberapa fi'il madi yang domirnya tidak terlihat. Seperti pada domir fi'il madi yang pelakunya domir dua. Ya. Jadi naja'al ini tadi ayat ke-6, ini adalah fi'il mudhari ya. Mudhari. Artinya apa tadi? Kami Kami menjadikan. menjadikan. Kami menjadikan. Dia asalnya adalah jazm, berakhiran jazm atau berakhiran sukun. Kenapa? Karena didahului dengan huruf lam ini tadi. Cuman untuk secara pembacaan, secara pelafatan supaya karena setelahnya itu ada huruf sukun juga. Al-ardo itu kan diawali dengan hamzah wasal ya. Hamzah wasal ini sukun juga. Maka untuk kalau di Arab sukun bertemu sukun itu tidak bisa. Maka untuk bisa memudahkan membaca, maka fi'il mudhari ini yang asalnya sukun juga dijadikan kasroh. Naja'alil. Tapi kalau kita baca secara kesatuan seperti ini, satu persatu, naja'al gitu ya, ya. Terus dilanjutkan di ayat yang ke-8. Khalaqona. Kami menciptakan. Kami telah menciptakan. Ya, Menciptakan. telah menciptakan. Telah Kami menciptakan. telah. Berarti ini fi'il apa? Fi'il madi apa mudhari? Fi'il madi. Fi'il mahdi. Kalau secara gampangannya artinya kan pasti ada telahnya gitu ya. Karena fi'il madi. Kami telah. Karena ada naknya ini ya Ustazah ya. Kalau fi'il mahdi ini bukan. Ya, karena ada nanya, ini maksudnya bukan karena ada nanya. Ini salah satu tanda fi'il madi itu bisa secara gampangannya terlihat kalau di belakangnya itu ada isim dhamir. Bersambung dengan isim dhamir. Oke. Dan cara gampangnya kalau sudah tahu artinya berarti dia diartikan kami telah menciptakan. Nah, ja'alna lanjutannya tadi ayat 9. Kami telah menjadikan. Ya, kami telah menjadikan. Ini fi'il madi ya. Iya. Seperti khalaqona. Ini fi'il madi. Beda dengan naja'al tadi yang ayat 6 ya. Artinya juga kami menjadikan. Ayat 9 ini juga artinya kami telah menjadikan. Cuman bentuknya aja. Bentuk kata kerjanya. Kalau yang fi'il madi ini, yang di ayat 9 ini adalah fi'il madi. Kalau yang di ayat 6 ini adalah fi'il mudhari. Lanjut ke ayat 10 sama ya. Ja'alna sampai ayat 11 ini sama. Ayat 12. Banaina. Bana. Apa banaina? Kami Bangunkan. telah membangun. Ya, kami telah Membangun. membangun. Masuk fi'il mahdi juga ya ini Ustazah. Fi'il madi juga. Tadi ada nanya. Banaina. Ini kalau secara gampangannya ya untuk istilahnya untuk mengingat-ingat ini termasuk fi'il madi. Oke. Karena ada isim domir yang bersambung setelahnya. Ini ayat selanjutnya, ayat 13, waja'alna lagi. Artinya sama. Anzalna, ayat 14. Menurunkan. Telah menurunkan. Ya, Kami telah menurunkan. anzalna. Ini fi'il apa berarti? Mahdi. Ya, fi'il madi. Madi ya. Kami telah menurunkan. Lanjut di nukhrija. Nukhrija. Rija. Kami mengeluarkan. Bagaimana? Mengeluarkan. Artinya dulu bagaimana? Kami
Telah Kami keluarkan. Kami mengeluarkan uang. Kami mengeluarkan atau kami telah mengeluarkan ini. Telah mengeluarkan. Kami mengeluarkan. Oh, ini kami mengeluarkan saja. Mengeluarkan. Ya, fi'il mati atau mudhari berarti. Sore. Dari Sorry, karena di belakangnya tidak terlihat isim domirnya. Ini Kalau fi'il mudhari dengan pelakunya adalah anak kami, nahnu. Jadi pelakunya fa'ilnya ini dengan domir mustatir taqdiruhu nahnu nukhrija. Ya, dia fi'il mudhari dengan fa'ilnya itu fa'il isim domir yang tersembunyi yaitu nahnu. Kalau gampangannya bisa menandai dengan kata-kata ada nunnya di depannya. Nun di depannya nukhrija. Sampai ayat 15 ini sudah ya? Sudah sampai ayat 15 ya? Ya, alhamdulillah. Kenapa? sudah. Sampai ayat 15. Sekarang kita coba melanjutkan. Insya Allah pekan depan berarti kita ke isimnya ya Om ya. Ini isimnya banyak. Ya, Ustazah. Iya, Ustazah, insya Allah. Karena memang isim ini banyak sekali macamnya. Nah, kita sekarang melanjutkan menerjemahkan ayat 16-nya. Ini masih ayat 16 ini masih dimasuk di paragraf kedua ya. Ya tidak Umat. iya, Ustazah. Ya, kemarin Ustaz Naba sudah ada pembagian 2 paragraf. Paragraf pertama dari ayat berapa sampai berapa? Ayat 1 sampai berapa? 5 ya, Ustazah. 5. Berarti masuk ke ayat 6, masuk ke paragraf kedua. 2. Ya, dan ini adalah ayat terakhir, ayat ke-16, bagian terakhir dari paragraf kedua. Dari paragraf kedua itu dari ayat 6 sampai ayat 16. Tentang bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan dan kebesaran Allah. Wa jannatin alfafa. Kalau sudah hafal dikosongi ya. Dikosongi. Dan jannatin. Jannatin ini kebun-kebun. Alfafan yang luas, yang lebat. Yang lebat. Wa jannatin alfafa dan kebun-kebun yang lebat. Beranjak ke paragraf ketiga. Masuk paragraf ketiga. Ayat 17. Inna yaumal fasli kana miqata. Inna yaumal fasli. Inna sungguh hari. Yauma hari. Al-fasli keputusan. Karena dia adalah miqatan ditetapkan. Waktu miqatan miqatan ditetapkan. Maksudnya waktu yang ditetapkan. Inna yaumal fasli kana miqatan, sungguh hari keputusan sungguh hari keputusan adalah waktu yang ditetapkan. Yauma yunfakhu fis suri, yauma apa tadi yauma? Hari. Hari. Yunfakhu ini ditiupkan. Ini bentuk dari fi'il majhul, fi'il yang pasif. Jadi artinya ditiupkan. Kalau fi'il yang maklum, aktif berarti meniupkan. Gitu ya. Ini ditiupkan karena pasif bentuknya. Kalau bentuk aktifnya yang fufu,
meniupkan. Kalau ini yungfahu, ditiup. Fisuri, fi, di apa? Di. Di, Di dalam. di dalam. Asuri, sangkakala. Fatatuna, fa, apa fa? Fa sudah keluar belum ya? Fa maka, Maka. Ya. ya, fa maka. Ta'tuna, kalian datang. Afwajan, berbondong-bondong. Berbondong-bondong atau berduyun-duyun atau berkelompok-kelompok. Bisa. Jadi yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Hari ditiup sangkakala, ditiupkan sangkakala, lalu kalian datang berbondong-bondong. Pak di sini tadi anak artikan maka ya, apa apa tipe Fa ini artinya lalu ya, karena menunjukkan at-tartibu ke urutan. Setelah ditiupkan sangkakala, kemudian datang Pak manusia di berbondong-bondong. Maka fa ini tadi ditipu bukan maka tapi lalu. Kemarin sudah Anda sampaikan ya bahwasanya kalau untuk huruf bisa bermakna beberapa seperti fa ini, seperti bi bisa dengan, bisa di artinya istilah di atas. Itu juga fa ini kalau pada umumnya dimaknai maka ya. Iya. Fa ini bisa juga berarti lalu, maksudnya menunjukkan urutan. Terus sudah ayat ke-19 wa futihatis sama fakanat abwaaba dan futihat dibukakan. Ini juga sama seperti yunfahu, bentuknya fiil majhul, fiil yang pasif. Futiha asalnya futiha dibukakan. Tapi ini ditambah tak karena dia ditujukan pada asama. Asama ini mu'anas. Jadi ditambah tak. Fiilnya jadi fiil mu'anas. Ditambah tak akhirnya. Futihat dibukakan. As-sama'u langit. Fakanat fa di sini maka kanat. Nah, ini kanat ini sama kana yang di ayat 17. Tadi kan juga sudah ada kana ya. Artinya ya kurang lebih sama. Kalau tadi kana dia adalah di sini fakanat dia adalah kada tak sukunnya itu karena dia kembali pada asama. Asamanya itu kan isim mu'anas. Iya. Nah, kana ini adalah fiil. Jadi fiilnya juga dihukumi mu'anas, maka ditambahi dilekati dengan tak taknis. Jadi Maka dia adalah atau dia menjadi. Maka dia menjadi gitu, Ustazah. Ini dia menjadi abwaban, pintu-pintu. Abwaban, pintu-pintu. Jadi wafuti hadis sama ufakanat abwaban. Dan dibukalah langit, maka dia menjadi maksudnya menjadi ini terdapat, maka dia terdapat pintu-pintu gitu ya. Wafuti hadis sama ufakanat abwaban, maka dibukalah langit, dan dibukalah langit, maka dia menjadi terdapat pintu-pintu. Sudah? Sudah. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Wa dan suyirat. Ini juga fi'il majhul, fi'il yang pasif.
Berarti suyirat dijalankan. Aljibalu, apa nih aljibalu? Gunung, gunung-gunung. Gunung, kan sudah ada ya di ayat yang ketujuh. Gunung-gunung, jamak ini. Fakanat, sama seperti tadi. Apa Fakanat. Dia terdapat menjadi Maka dia menjadi Ada Nah, saroban. Saroban fatamur kana. Wasuyiratil jibalu fakanat saroba. Dan dijalankan gunung-gunung, maka dia menjadi saroban fatamurgana. Sudah dilengkapi? Alhamdulillah sudah Ustazah. Monggo dicoba baca satu persatu ayat 16 sampai 20-nya. Siapa dulu tadi? Tadi sekarang coba Umu Habibah. Insyaallah Ustazah. Apa tadi? Wajannatin alfafa. Dan jannatin kebun-kebun, alfafan yang lebat. Inna yaumal fasli kana miqata. Inna sungguh yauma hari al-fasli keputusan kana dia adalah miqatan ditetapkan. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Yauma hari yunfakhu ditiupkan di dalamnya as-suri sangkakala fatatuna Sebentar, fi bukan di dalamnya, tidak ada. Kalau di dalamnya fihi, ada domirnya. dalam di dalam Ya. di dalam as-suri sangkakala fatatuna lalu kalian datang afwaja berbondong-bondong wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa dan futihat dibukakan as-sama' langit fakanat maka dia menjadi abwaba pintu-pintu. Ya. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba wa dan suyirat dijalankan al-jibal gunung-gunung maka fakanat maka dia menjadi saraba fata morgana. Ya, alhamdulillah. Kita lanjut ke Umu Hafsah. Umu Hafsah nanti kok sering terbental keluar kah? nggak tahu Ustazah, mulai pekan kemarin begitu. Hmm, Apa karena jaringan ya Ustazah? Mungkin. Nah, semoga ini dilancar. Bentar, ya, ada adzan berkumandang. Anak kita dulu. Iya Ustazah.
Nah, kita lanjut. Tafadhali, Ummu Hafsah. Ummu Hafsah. Ayat 16 ya Ustaz. Ya. Ya, ayat 16. Wajannatin alfafa, dan kebun-kebun yang lebat. Inna yaumal fasli kana miqata, sungguh hari inna sungguh yauma hari al-fasli keputusan, kana dia adalah miqotan waktu ditetapkan. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Yauma hari yunfakhu ditiupkan di dalam suri sangkakala fatatuna afwajan fatatuna lalu kalian datang afwajan berbondong-bondong. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba, wa dan futihati dibukakan as-sama'u langit, fakanat maka dia menjadi abwaban terdapat pintu-pintu. Wasuyiratil jibalu fakanat saroba, wa dan suyirati dijalankan al-jibalu gunung-gunung fakanat maka dia menjadi siroban fatamorgana. Saroban. Oh ya, saroban fatamorgana. Ya. Nah, mungkin ini kalau ada yang menanyakan di ayat 19, kalau memang isimnya fiilnya untuk asama disifati dengan isim yang mu'anas, kenapa kalau fakanat taknya sukun, futihat kok di harokati kasroh? Karena kembali tadi asalnya adalah sukun juga, cuman untuk memudahkan membaca, karena setelahnya itu asama, itu kan ada hamzah wasal juga sukun ya. Jadi sukun tidak bisa jadi dibaca kasroh. Wa futihatis sama. Tapi asalnya wafutihat gitu ya. Nah, Futihat. Ya Ustazah. lanjut dengan Ummu Misal. Iya, Ustazah. Nah, betul. Wajannatin alfafa, wa dan jannatin kebun-kebun alfafa yang lebat. Inna yaumal fasli kana miqata, inna sungguh yauma hari al-fasl keputusan, kana dia adalah miqata waktu ditetapkan. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Yauma hari yunfakhu ditiupkan di dalam as-suri ya. As-suri sangkakala, fatatuna lalu kalian datang afwaja berbondong-bondong. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba, wa dan futihati dibukakan as-sama langit, fakanat maka dia menjadi abwaba pintu-pintu. Wasuyiratil jibalu fakanat saroba, wa dan suyiroti dijalankan al-jibalu gunung-gunung, fakanat maka dia menjadi saroba fatamorgana. Nah, alhamdulillah. Ummu Hamam. Nah, Ustazah. Wajannatin alfafa, wa dan jannatin kebun-kebun alfafan yang lebat. Inna yaumal fasli kana miqata, inna sungguh yauma hari al-fasli keputusan, kana dia adalah miqatan waktu yang ditetapkan. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja, yauma hari yunfakhu ditiupkan di dalam asuri sangkakala, fatatuna lalu kalian datang afwajan berbondong-bondong.
Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Wa dan futihati dibukakan as-sama'u langit fakanat maka dia menjadi abwaban pintu-pintu. Wa sujiratil jibalu fakanat saroba. Wa dan sujirati dijalankan al-jibalu gunung-gunung fakanat maka dia menjadi saroban fata morgana. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah, barakallahu fiikunna. Oke, alhamdulillah. Jadi ini yang kita terjemahkan malam hari ini masuk ke dari ayat 16 sampai ayat 20. Ayat 16 ini masih bagian dari paragraf yang kedua dari ayat 6 sampai ayat 16. Ini merupakan Allah SWT mengajak terutamanya orang-orang yang mengkufuri, yang mengingkari dengan adanya hari kebangkitan. Allah SWT ingin menunjukkan tentang kebesarannya dan kekuasaannya dengan menyebutkan penciptaannya untuk menunjukkan kepada mereka yang mengkufuri dengan adanya hari akhir bahwasanya membangkitkan manusia di hari akhir kelak itu adalah sesuatu yang amat sangat mudah dibandingkan dengan membandingkan ke penciptaan dari ayat yang ke-6. Allah menunjukkan kebesaran itu tujuannya agar mereka menjadikan akal yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka supaya memikirkan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di sini diakhiri dari paragraf kedua dengan wajannatin alfafa dan kebun-kebun yang lebat. Kebun-kebun yang lebat kan karena ini masih menyambung dari ayat yang ke-14 ya anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja dan kami telah menurunkan air dari awan yang hitam air yang tercurah air yang banyak linukhrija bihi habba wa nabata supaya kami bisa menumbuhkan darinya dengan air tersebut habban wa nabata biji-bijian dan tumbuhan wa jannatin alfafa dan menjadi kebun-kebun yang lebat. Lalu Allah SWT beranjak ke paragraf yang ketiga. Paragraf ketiga ini dari ayat 17 sampai 20 ini. Ayat 17 sampai 20 ini. Paragraf ketiga ini pembahasannya adalah tentang hari kiamat. Tentang fenomena hari kiamat. Jadi Allah menegaskan setelah di ayat paragraf pertama ayat 1 sampai 5 itu Allah mengawali dengan pengingkaran orang-orang kafir atas adanya hari kebangkitan, hari akhir. Lalu Allah lanjut di paragraf kedua dengan mengarahkan akal mereka supaya memikirkan dengan kekuasaan dan kebesaran Allah SWT. Lalu Allah SWT melanjutkan di paragraf ketiga sebagai penegasan tentang adanya hari kiamat. Hanya paragraf ketiga ini diawali dengan ayat 17 dengan kalimat inna yaumal fasli kana miqata. Sungguh hari keputusan itu adalah waktu yang sudah ditetapkan. Karena cuman kita tidak tahu kapankah datangnya hari kiamat itu. Karena tidak ada seorang manusia, tidak ada seorang makhluk pun yang mengetahui kapankah waktu terjadinya. Bahkan la malakun muqarrabun, bahkan malaikat yang terdekat sekalipun, malaikat Jibril alaihissalam tidak mengetahui. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun tidak mengetahui. Kalau kita membahas hadis tentang rukun iman ya, hadis rukun iman yang di dalam kitab Arba'in itu kan ada disampaikan bahwasanya ketika malaikat Jibril alaihissalam ketika bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, fa'akhbirni anisa'ah. Maka Rasulullah SAW menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lam anisa'il. Tidaklah yang ditanya itu lebih mengetahui dari yang bertanya. Jadi bahkan Nabi Muhammad maupun malaikat Jibril pun tidak tahu kapan datanya. Tapi hari kiamat itu sudah ditetapkan waktunya dan hanya urusannya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila rabbika muntahaha. Kalau di dalam surah An-Nazi'at kan seperti itu ya, Allah menjawab ketika Nabi Muhammad SAW menanyakan karena Nabi Muhammad SAW sering ditanya oleh
orang kafir Quraisy, seakan-akan mereka, kalau memang benar adanya hari kiamat, katakan kepada kami kapan waktunya. Maka Nabi Muhammad menyampaikan di dalam surah An-Nazi'at, yas'alunaka 'anis sa'ah. Allah menjawab bahwa bima anta min dzikra. Siapakah kamu menanyakannya? Ila rabbika muntaha. Karena kesudahannya tentang masalah hari kiamat itu kembali kepada Rabbmu, kepada Tuhan, pada Tuhanmu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kita yakini adalah hari kebangkitan, hari kiamat dan serangkaian peristiwanya, kebangkitan, pengumpulan di padang mahsyar, itu harus kita yakini. Karena kalau tidak kita yakini, maka bisa menjadikan kita keluar dari agama Islam. Lalu dilanjut, yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Kapankah? Ini Allah SWT bukan menunjukkan waktunya, cuman menunjukkan tanda-tandanya saja. Ketika hari ditiupkan sangkakala, lalu kalian datang berbondong-bondong. Nah, sebelum itu tadi hari kiamat ini disebut tadi yaumal fasli, hari keputusan. Karena memang nanti di waktu hari akhir Allah akan memberikan keputusan. Allah akan memberikan penghisapannya juga dan membedakan antara kelompok penghuni surga dan penghuni neraka. Jadi yauma yunfakhu fi suri fatatuna afwaja. Hari ketika ditiupkan sangkakala dan kalian datang dengan berkelompok-kelompok, berbondong-bondong. Dan pembangkitan manusia ini adalah ketika tiupan yang kedua. Tiupan yang kedua kan kita sudah pelajari ya, kalau membahas tentang hari akhir itu kan ada 2 tiupan. Ada tiupan hari kebangkitan, pada tiupan pertama itu terjadi hari kiamat. Lalu kebangkitan itu pada tiupan kedua. Sebagaimana di dalam surat Az-Zumar. Allah SWT berfirman, wa nufikha fis suri fasu'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man Allah. Maka seluruh yang hidup di langit dan di bumi akan meninggal atau mati tatkala itu, kecuali yang Allah kehendaki. Tsumma nufikha fihi ukhra. Kemudian ditiupkan dengan tiupan yang lain, fa idahum qiyamun yanzurun. Maka tiba-tiba mereka seluruhnya itu bangkit. Dan surah Az-Zumar. Jadi ini ada pada kalimat summa nufikha fihi ukhra. Kemudian ditiupkan tiupan yang lainnya. Berarti ini menunjukkan tiupan yang kedua. Kalau di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan bahwasanya jarak antara dua tiupan ini ada 40, cuman 40-nya ini 40, apakah 40 hari, 40 bulan, 40 tahun, itu Abu Hurairah ragu. Enggan menyebutkan, memastikan apakah itu 40 hari, 40 bulan, atau bukan 40 tahun. Dan di antara dua tiupan inilah Allah menurunkan hujan gerimis, hujan yang ringan, yang menjadi sebab tumbuhnya jasad manusia di dalam kubur. Dan sebegitu mudahnya Allah membangkitkan seluruh manusia dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir. Dan itu jauh lebih mudah. Karena manusia yang awalnya tidak ada, Nabi Adam yang awalnya tidak ada, atas kehendak dari Allah SWT, dia menciptakan Nabi Adam. Lalu dilanjutkan, wa futihatis sama ufakanat abwaba, dan dibuka langit-langit, maka menjadi terdapat pintu-pintu. Karena nantinya ketika sudah hari akhir, kalau kita mempelajari, insya Allah nanti semoga Allah beri kemudahan, mempelajari surah At-Takwir, Al-Infitor, Al-Insyiqaq. Al-Infitor itu kan artinya terbelah. Al-Insyiqaq juga terbelah. Nah, saja perbedaannya kalau Al-Infitor itu baru terbelah dua, Al-Insyiqaq itu dia terbelah sudah menjadi pecahan yang banyak.
menjadi cahaya banyak. Nah, pada hari akhir itu akan terbuka langit dan akan terdapat banyak pintu-pintu dari langit, di mana malaikat akan turun pada hari tersebut dan kita tidak mengetahui kapan berapakah jumlah malaikat. Karena Rasulullah SAW pernah menjelaskan bahwasanya tidaklah hanya berjarak 4 jari di atas langit itu, melainkan pasti terisi malaikat. Jadi tidak ada satu tempat ma fiha maudhi'u arba'i asabi'a illa alaihi malakun sajidun. Tidak ada satu tempat seukuran 4 jari illa alaihi malakun sajidun. Kecuali pasti ada malaikat yang sujud di atasnya. Jadi bisa kita bayangkan bumi yang kita tidak tahu ujungnya di mana. Langit yang tidak kita tahu ujungnya ada di mana. Terdapat banyak malaikat. Jadi ini ada tentang langit, pada kondisi langit ketika hari kiamat. Lalu Allah melanjutkan dengan kondisi pada hari kiamat itu, kondisi yang lain adalah wasuyiratil jibalu fakanat saroba. Dan dijalankanlah pula gunung-gunung sehingga dia menjadi fata morgana. Kalau sekarang kita masih bisa melihat gunung itu berdiri tegak, maka pada hari akhir kelak dia akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Cabut dan diterbangkan di udara. Dan lalu dihancurkan sebagaimana di dalam surat Al-Qari'ah ya ya. Fatakunul jibalu kal'ihnil manfush. Maka jadilah gunung-gunung tersebut berhamburan seperti bulu-bulu. Karena nantinya ketika hari akhir bumi ini tidak akan ada lagi sesuatu yang bergelombang, akan menjadi datar lurus, tidak ada lagi cekungan, tidak ada lagi belokan. Dan menurut beberapa pendapat, bahwasanya padang mahsyar yang dijadikan sebagai tempat nanti berkumpulnya seluruh manusia adalah untuk menunggu waktu penghisaban Allah SWT. Ini merupakan bumi yang kita pijak sekarang. Ini menurut satu pendapat. Hanya saja sudah mengalami modifikasi. Tidak ada lagi gunung-gunung. Meskipun ada beberapa pendapat lain yang mengatakan bahwasanya pada masa nantinya yang dijadikan sebagai tempat untuk berkumpul seluruh manusia itu adalah bumi yang lain, karena mereka para ulama juga berijtihad dengan dalil yang lain dalil dalam surat Ibrahim ya, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Ada hari di mana Allah akan gantikan bumi dengan bumi yang lain. Jadi kalau di dalam surat Toha itu ada yang di Allah SWT berfirman wa yas'alunaka 'anil jibali, dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung, faqul yang sifuha rabbi nasfan. Maka katakanlah, Tuhanku menghancurkan sehancur-hancurnya gunung pada hari kiamat. Gunung yang besar yang sekarang kita lihat di beberapa wilayah tempat negara yang menopang menjadi pasak bumi akan dicabut oleh Allah SWT dan dijalankan bertabrakan satu dengan yang lainnya sehingga berhamburan dan menjadi fata morgana. Dan ini adalah gambaran yang disampaikan, gambaran kengerian yang disampaikan oleh Allah SWT tentang keadaan hari akhir. Makanya Rasulullah SAW menyebut bahwasanya manusia yang cerdas adalah manusia yang sangat sering mengingat tentang kematian. Kalau kematian itu kan masih kiamat kecil ya. Kematian itu kiamat kecil. Dan sudah ditentukan, dan sudah diketahui waktunya. Kalau seseorang meninggal, maka ajalnya sudah ditetapkan, sudah diketahui. Dan itu pasti datang untuk setiap hamba. Tapi ini baru kiamat kecil. Karena dia baru memasuki alam barzah. Belum kiamat yang besar ini.
Dan ini adalah penggambaran dari Allah SWT tentang keadaan hari akhir kelak. Ini penegasan dari Allah SWT melalui 5 ayat ini, melalui 4 ayat ini, dari ayat 17 sampai ayat 20 ini, tentang gambaran kengerian keadaan hari kiamat kelak. Dan ini juga memberikan pelajaran kepada kita supaya menyiapkan diri tentang adanya hari akhir, dan semoga kita tidak mendapati hari akhir tersebut, kengerian hari akhir tersebut, tidak menjadi golongan yang mendapatkan kengerian dari hari akhir tersebut. Naudzubillah min dzalik. Dan senantiasa berdoa kepada Allah SWT, semoga kita diberi keistiqomahan, keteguhan hati dalam memegang teguh akidah yang benar ini. Karena hati, qalbun, dari kata qalabah, berbolak-balik. Maka sifatnya hati itu berbolak-balik. Nah, dari surah An-Naba sudah kita terjemahkan sampai ayat yang ke-20. Sudah masuk paragraf ketiga. Ya, insya Allah pekan depan kita akan masuk ke paragraf ke-4. Dimulai dari ayat ke-21. 21 paragraf keempat ini Allah SWT berbicara tentang neraka dan penghuninya. Golongan orang-orang yang mengingkari hari kiamat. Nah, semoga apa yang kita pelajari malam ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT, dan sebagai jalan kita untuk lebih dekat lagi pada Allah SWT dengan memahami firman-firman-Nya. Yang selama ini mungkin kita masih hanya sekedar belajar membaca, sekarang kita belajar mentadaburi ayat per ayatnya, sehingga kita mengetahui apa maksud dari setiap ayat yang kita baca. Apa maksud dari Allah SWT berfirman pada ayat ini, Dan semoga bisa menambah kekhusyuan kita dalam sholat. Nah, cukupkan sampai di sini. Ada yang ditanyakan? Enggak usah dah. Ustazah, Ya. itu yang di ayat 17 itu kan ada kana, di ayat 19 itu ada kanat. Itu artinya beda nggih? Karena yakunu kain. Karena ini sebenarnya kan fiil madhi ajwaf. Dia fiil madhi yang mu'tal. Fiil madhi yang terdapat huruf ilatnya. Dia maknanya karena itu artinya adalah. Dan faka bisa jadi menjadi. Jadi kata-kata kun fayakun itu juga dari kana. Kana yakunu kainun fiil mamarnya menjadi kun. Jadi dia bisa, kalau kana dia adalah, Fakanat dia bisa diartikan menjadi dia menjadi, atau dia adalah, dia terdapat, begitu. Bukan perbedaan yang secara signifikan, ya. Maksudnya bukan perbedaan terlalu jauh, tidak. Tapi ini terjemahnya disesuaikan dengan konteks kalimatnya saja. Gitu. Bisa dipahami kah? Bisa, Ustazah. Atau masih bingung? Berarti intinya artinya itu menyesuaikan dari kalimatnya gitu Ya, nggih? sebenarnya kalau fakana diartikan dengan dia, maka dia adalah abu-waba juga bisa. Cuman kalau dia adalah maksudnya bagaimana? Itu dipermudah, dia adalah menjadi terdapat adanya pintu-pintu. Gitu. Nggih, Ustazah. Oke. Ada aslinya dia adalah. Gitu. Oke. Ada lagi? Tadi kalau di ini tak tuna di ayat 18, ya itu juga artinya kalian kalian datang, ya. Yang datang. Kalau tadi kita mengetahui ini fi'il mudhari diawali ya dan una, ini ada tak dengan una, tak tuna. Maka kalau yang diawali tak ini berarti artinya kalian. Fi'il yang fa'ilnya, pelakunya berupa dhamir antum. Kalau tadi ya'lamuna, yatasa'aluna diawali ya dengan diakhiri wawunun una, maka pelakunya fa'ilnya adalah hum.
Kalau ta'tuna diawali ta dan diakhiri una, ini maka domirnya adalah antum, kalian. Misalkan tadi ya'lamuna menjadi ta'lamuna. Kalau ya'lamuna artinya mereka mengetahui. Kalau ta'lamuna jadi kalian mengetahui. Gitu. Supaya jadi bisa meraba-raba nanti ketika membaca Al-Quran. Oh ini ada kata kerja, ini adalah kata kerja karena diawali ta, ada wawu, sukun dan nun. Ah, mungkin di Ana rasa sudah tercukupkan sampai di sini malam ini. Semoga apa yang Ana sampaikan bisa mudah dipahami, mudah dipahami, dan kalau ada salah-salah dalam penyampaian Ana mohon maaf dan bisa dikoreksi. Ana berlapang dada untuk mendapatkan koreksian, kritikan, karena mungkin dengan dangkalnya ilmu Ana bisa eh, salah dalam penyampaian, bisa dikoreksi, dan itu sangat Ana hargai. Dan Ana minta maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian karena kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa di murojaah. Insya Allah kita ketemu lagi pekan depan. Semoga Allah berikan kemudahan dan keistiqomahan kita semua. Barakallahu fiikunna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustazah. Jazakumullahu khairan.